Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada. Malam ini kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Ada yang baru kali ini Kang Surya? Iya betul Pak Cek. Kita dapat kiriman DM ya di Instagram kita. Ini dari, kita samarkan aja karena yang bersangkutan gak mau disebutkan namanya. Jadi kita panggil aja Mas Didi ya. Iya, dan ceritanya ini masih beberapa tahun lalu ya, barusan kayaknya. Iya, ini Mas Didi ini bercerita tentang kejadian yang menimpanya di tahun 2018. Di tahun 2018 ini Mas Didi punya kisah yang misterius katanya, sedikit horor. Ini mengenai ketika Mas Didi ini membeli sebuah motor bekas. Nah, motor bekas ini dibeli oleh Mas Didi di salah satu showroom motor bekas di tempat tinggalnya ya. Iya. Kebetulan tempat tinggalnya ini jauh dari kota, jadi ya mungkin itu adalah salah satu showroom atau dealer bekas yang banyak menjual motor-motor terbaru ya. Katanya gitu sih. Nah, jadi katanya Mas Didi untuk membeli motor yang baru-baru itu harus ke kota, dan itu kebetulan juga sangat jaraknya ini nggak dekat gitu. Iya, tanggung. Dan juga menyesuaikan keuangannya katanya gitu. Nah, seperti apa ceritanya? Monggo Kang Surya diceritakan. Oke, terima kasih Pak Cek. Jadi ini kisah ini berawal ketika dari harapan dan impian Mas Didi sewaktu sekolah katanya ya. Nah, kebetulan Mas Didi ini tinggal di pinggiran kota, yang mana dia untuk bersekolah itu sehari-hari bersama teman-temannya ya, dia menggunakan motor, istilahnya motor pemberian orang tua. Nah ya mungkin motor-motor standar lah untuk anak-anak sekolah SMA Pak Cek ya. Dan Mas Didi pun punya keinginan yang terpendam, dia ingin punya motor sport katanya. Cuman mungkin waktu itu ya orang tuanya juga mungkin menjaga supaya Mas Didi fokus sekolah, terus juga untuk aktivitas hariannya supaya tidak dipakai untuk beraktivitas yang di luar kegiatan Mas Didi. Hanya orang tuanya hanya mengizinkan untuk menggunakan motor-motor yang standar ya, entah motor PP atau Matic gitu. Nah, akhirnya Mas Didi hanya dijanjikan oleh orang tuanya kalau sudah lulus sekolah dan punya tabungan sendiri baru diizinkan beli motor. Dan syaratnya Mas Didi harus wajib kuliah di salah satu perguruan tinggi yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, konon setelah ultimatum dari orang tuanya itu, Mas Didi selama SMA itu akhirnya menabung. Dan kebetulan ya ini kalau menurut ceritanya ya orang tua Mas Didi ini termasuk keluarga yang terpandang lah di desanya, dan juga ya mungkin kalau nggak salah di antara tetangga-tangganya yang rumahnya mentereng 2 lantai ya Mas Didi. Jadi ya ibaratnya kalau Mas Didi kuliah terus sambil bawa motor yang bagus, itu kayaknya masih harapannya dia itu bisa terpenuhi gitu loh, karena mungkin teman-temannya juga banyak yang main ke rumahnya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika Mas Didi sudah kuliah di mungkin sekitar tahun 2017-2018 lah katanya, akhirnya dia
bisa mengumpulkan uangnya, hasil tabungannya sendiri, jerih payahnya sendiri, jadi menabung. Kemudian ya mungkin dengan sedikit bantuan dari orang tuanya, Mas Didik pun mampu untuk membeli sebuah motor sesuai impiannya, walaupun itu bukan motor baru ya, karena mungkin saat itu untuk beli motor baru harus agak mahal sedikit harganya, dan sepertinya orang tuanya juga tidak berharap Mas Didik untuk terlalu fokus dengan motor baru, karena kuliahnya juga penting. Akhirnya dia juga memberi motor di salah satu showroom yang ada di perbatasan dengan kota. Jadi showroom itu menjual beberapa motor yang memang rata-rata masih kondisi baru, dan kalaupun ada yang kayak diperbaiki, direkondisi, itu pun kondisinya masih bagus. Dan mungkin karena sudah cukup sering ke sana kayak seperti survei itu, akhirnya Mas Didik pun memilih salah satu motor sport favoritnya yang ada di showroom itu. Awalnya sih agak ragu juga, ini kok motor seperti ini dengan tipe seperti ini, standar seperti ini, kok harganya masih sedikit di bawah harga pasaran motor bekas. Ya itu sempat curiga sih, apakah ini motor beneran, bukan motor curian itu. Ya akhirnya orang dealer, orang showroom pun juga membantah, enggak Pak, jangan khawatir, masnya, bapaknya nggak usah khawatir, kita di sini itu jual motor itu nggak mungkin lah barang curian, toh surat-surat kita lengkap. Kita memang biasanya ada orang yang kayak nggak mampu bayar kredit motor, terus lagi butuh uang, atau mungkin juga pengen ganti motor yang kondisinya masih baru, ya baru kita ambil dengan harga kita, ya kita jual lagi. Jadi ya nggak usah khawatir lah kalau misalkan dianggap motor curian atau apa gitu. Ya istilahnya bercandanya Mas Didik dan ayahnya waktu itu seperti itu, walaupun mereka juga paham lah kalau dealer-dealer seperti ini, ya showroom ini nggak mungkin lah motor curian, cuman kok harganya agak beda gitu loh. Dan katanya Mas Didik memang sudah beberapa waktu lalu survei motor ini sudah diidam-idamkannya, karena berharap jangan sampai diberi orang lain, dan kebetulan sampai Mas Didik punya uang ditambahi ayahnya, itu baru motor itu bisa berpindah tangan. Ya akhirnya per hari itu Mas Didik pun menggunakan motor terbarunya itu untuk beraktivitas ke kampus, karena kebetulan Mas Didik ke kampusnya juga hanya berjarak dengan kota, pinggiran kota, nggak terlalu jauh. Jadi ya kadang-kadang beberapa hari sekali Mas Didik juga pulang gitu. Tapi memang selama beraktivitas dengan motor itu Mas Didik bener-bener kayak merawat motornya lah. Jadi tiap hari itu kadang-kadang ya dilap, dibersihkan, jangan sampai ada kotoran sepulangnya dari kuliah, atau mungkin di rumah itu juga dibersihkan, jangan sampai ada noda atau apa gitu. Sampai akhirnya teman-temannya pun juga kagum, motormu kok bagus ya, keren gitu, kondisinya masih mulus kayak motor baru, padahal kan motor bekas gitu. Ya walaupun memang dirawat benar-benar dan juga dijaga, memang secara fisik motornya memang bagus, cuman katanya Mas Didik ketika dipakai itu, ya katanya sih kalau dia biasanya naik motor itu istilahnya dua tangannya dilepas itu masih bisa jalan lurus. Lah motornya ini memang katanya agak goyang-goyang. Ya mungkin nanti waktu servis pertama perlu setel bodi atau setel velg, mungkin ya agak kurang enak, kurang seimbang gitu. Karena katanya Mas Didik ini biasanya kalau ngetes motor itu ya dilepas tangan gini sambil di jalan turunan atau jalan lurus gitu. Kalau masih bisa lurus nggak goyang berarti enak banget mesinnya. Nah akhirnya tiap hari motor itu benar-benar dijaga sama Mas Didik, dan kalau pulang biasanya diparkir di teras. Itu pun juga sebelum tidur Mas Didik selalu memastikan apakah itu motor sudah di standar tengah, apakah itu motor sudah benar-benar di teras, sudah di bawahnya atap teras perteduhan itu. Jadi ya benar-benar teduh, enggak sampai kehujanan, pokoknya dijaga lah, karena itu kendaraan impiannya Mas Didik katanya. Nah sampai pada suatu hari
Mas Didi ini kan tidurnya kan di lantai atas ya, lantai 2. Dia itu pengen tengah malam itu seperti kepingin buang air kecil gitu. Dia turun ke kamar mandi. Ya waktu itu mungkin pertama kali turun dari kamarnya, di lewat tangga itu ya mungkin kondisinya masih setengah mengantuk ya. Jadi Mas Didi ini lupa menyalakan lampu. Jadi lampu dalam rumahnya masih setengah gelap gitu. Dia sambil turun karena sudah hafal dengan posisi tangga, masuk ke kamar mandi. Ya sambil terkantuk-kantuk, dia pun masuk kamar mandi. Setelah buang air kecil, biasanya kan agak setengah-setengah sadar gitu ya. Dia itu berjalan keluar kamar mandi, mau lanjut tidur naik ke lantai 2. Nah, tiba-tiba dia itu kan biasa ya kalau mungkin masih 2-3 hari punya motor baru itu mesti bayangannya seperti kayak punya mainan baru lah, pengen diliatin terus mainanku di mana gitu. Nah, Mas Didi ini iseng menengok motornya yang ada di parkiran teras. Dia sempat terdiam agak lama gitu. Karena kalau dilihat dari dalam ruangan kan, di rumahnya kan masih lampunya dimatikan ya. Teras itu ada lampunya. Sepertinya di balik kelambu teras yang kelambu jendela ruang tamu yang tipis itu, di teras itu motornya sama motor kayak bapaknya itu kok sepertinya ada orang duduk di sana ya. Jadi ada bayangan orang yang lagi duduk di atas motor. Ya, Mas Didi masih memastikan lagi, dia berusaha berjalan menuju ke ruang tamu. Jadi memang kayak ada orang ya, perawaannya kayak masih masih muda lah, mungkin 20-30 tahunan itu ya, rambutnya agak panjang, agak gondrong gitu. Terus duduk di atas motornya Mas Didi. Wah, ini kok ada orang ini mau niat mencuri atau gimana ini? Akhirnya Mas Didi pun menyalakan lampu dalam. Lampu di dalam rumahnya itu dinyalakan. Kemudian dia berlari menuju keluar. Ya, khawatirnya itu pencuri hendak ngambil motor. Cepet-cepet Mas Didi itu berlari menuju keluar, dan ketika membuka pintu sepertinya sosok itu sudah lenyap. Entah itu pergi, entah meloncat keluar pagar. Tapi juga Mas Didi curiga, pagar rumahnya kan ya lumayan tinggi lah, setinggi tubuhnya orang seumuran dia, kok cepet banget itu orang larinya. Ya karena mungkin dia merasa semuanya baik-baik saja, motornya juga tidak ada masalah, kondisi kunci motornya juga baik-baik saja, terus motor saudara-saudaranya, motor orang tuanya juga yang diparkir di teras tidak ada masalah apa-apa. Ya akhirnya Mas Didi pun mengunci pintu kamar, dia naik lagi ke lantai 2 melanjutkan tidurnya. Nah, kejadian di malam itu memang ya istilahnya belum diceritakan lah sama Mas Didi ke orang tuanya ya, karena esok paginya mungkin Mas Didi ya setengah-setengah lupa atau gimana, mungkin dia keburu berangkat kuliah gitu. Sampai akhirnya ya hal sosok yang tadi malam duduk di atas sepedanya yang mungkin mau mencuri sepeda itu tidak terlalu dipikirkan oleh Mas Didi. Lagi pula dia juga banyak kesibukan gitu. Akhirnya Mas Didi pun beraktivitas di hari itu sampai akhirnya dia pun menjelang malam, dia pun berencana pulang ke rumah setelah mungkin ya kuliah, terus bertemu teman-temannya, juga aktivitas bersama beberapa temannya sebelum pulang gitu. Nah, sebelum pulang itu menjelang habis maghrib itu dia masih perjalanan arah balik ya, pulang ke rumahnya. Dia itu sempat mampir ke kayak semacam toko minimarket gitu. Jadi ya mungkin beli minum atau beli apa. Jadi dia memarkir motornya, dikunci setir, dia terus masuk ke dalam minimarket. Nah, ketika asik berbelanja, memilih minuman yang akan dibeli gitu, Mas Didi kan ya karena setelah kejadian semalam itu baru teringat-ingat, dia itu sebenarnya pengen
pengen mengunci motornya dan kemudian juga mengamankan ke parkiran yang lebih nyaman gitu. Tapi karena mungkin tadi terburu, dia naruh itu agak di ujung jalan gitu. Dia sempat menoleh dari dalam minimarket. Motorku aman nggak ya kalau ada di luar gitu. Nah, ketika dia menengok keluar dari dalam minimarket, dari jendela itu dinding-dinding kacanya minimarket itu kelihatan kalau motornya yang di luar itu ada orang yang hampir mirip dengan tadi malam. Jadi ya posturnya terus perawaannya, cuman orang itu memakai jaket kayak mungkin jaket jeans atau jaket motor atau apa gitu ya. Dia itu duduk di atas motornya. Nah, Mas Didi ini kan kaget. Wih, di dalam minimarket kok ada orang mau ngambil motor gitu. Dia itu nggak jadi beli minum, langsung berlari keluar dari pintu, setengah berlari gitu. Sampai orang-orang di dalam minimarket itu melihat semua. Sampai di luar ternyata ya orang itu sepertinya sudah kabur gitu. Mungkin karena melihat si pemilik motor Mas Didiknya itu dari dalam itu berlari, ya mungkin orang yang duduk di motor tadi itu kabur gitu. Ya Mas Didik pun cuman mengecek motornya, ya belum diapa-apakan. Sampai akhirnya ada tukang parkir di situ, nggak jadi beli belanja Mas gitu. Enggak Mas, ini tadi ada orang duduk di atas motor. Oh iya ta Mas, aku pas nggak ngelihat. Tapi di sini aman kok Mas, nggak mungkin ada yang berani main-main kok. Aku kan sudah kenal sama orang yang punya wilayah di sini, katanya tukang parkirnya gitu. Tapi beneran Mas ya, di sini aman ya? Wah aman, jangan khawatir. Kalau ada orang mau nyuri motor ya pasti saya sama orang-orang tahu Mas kalau tukang parkirnya. Ya istilahnya mungkin sekedar menunjukkan kekuasaan atau apa. Biasanya kan orang-orang parkir gitu kan biasa sok-sokan seperti itu. Tapi ya memang ada yang benar-benar menguasai wilayah itu gitu. Oh iya Mas, soalnya tadi ada orang kayaknya duduk-duduk di motor ini, takutnya mau maling motorku. Oh enggak Mas, enggak apa-apa, aku yang jaga, Masnya belanja aja gitu, masuk ke dalam enggak apa-apa, aku yang jaga. Akhirnya Mas Didik pun ya dengan sedikit ragu-ragu dia masuk ke dalam melanjutkan belanja, sampai ya sesekali itu ngelihat ke jendela. Oh bener, ternyata tukang parkirnya berdiri di sebelah motornya gitu. Jadi ya masih aman lah dia. Akhirnya setelah kejadian itu Mas Didik pun melanjutkan perjalanan pulang. Ya sampai di rumah ya mungkin karena capek atau apa, dia ya batal bercerita ke keluarganya masalah kejadian yang semalam ada orang masuk ke terasnya itu. Cuman Mas Didi ini masih ingat waktu di kampus itu beberapa teman-temannya cerita, "Dik, motormu bagus loh." "Iya, masih baru, tapi mulus, tak lihat kondisinya masih bagus." Ya itu, sampai akhirnya tadi malam itu kayaknya ada maling itu mau ngambil ini motor. Dia masuk ke rumah, sudah di teras, tapi kayaknya kesulitan karena pintu pagar rumah itu tak kunci. Jadi ketika aku keluar dia kabur gitu. Terus temannya itu mengingatkan waktu sebelum pulang, sebaiknya kalau motor seperti ini jangan parkir di teras lah, masukkan di ruang tamu atau masukkan di mana gitu. Iya, soalnya rumahku itu 2 lantai tapi nggak ada garasinya, katanya Mas Didik. Ya masukkan ruang tamu aja, ini motor bagus. Sayang loh kalau sampai ada sesuatu yang nggak diinginkan. Oh iya deh. Nah akhirnya setelah pulang, setelah kejadian di minimarket dan kejadian di malam sebelumnya, Mas Didi ini pun berpikir mending ini motor tak masukin ke dalam aja lah gitu. Nah waktu itu karena di rumah mungkin bapaknya sudah tidur, terus ya masih ada ibunya mungkin sama saudara-saudaranya, ya akhirnya Mas Didik pun berusaha memasukkan motor itu ke dalam ruang tamu. Walaupun memang ya kondisinya agak gimana gitu, setidaknya sebelum masuk ke ruang tamu biasalah Mas Didik sambil kondisi capek, mengantuk ya, lelah dari perjalanan, masih sempat-sempatnya nyuci motor, bersihkan motor sebelum masuk ke ruang tamu. Ya akhirnya motor kesayangan itu pun dimasukkan ke dalam ruang tamu sama Mas Didi. Akhirnya karena kecapean,
Mas Didik pun beristirahat. Dia itu melanjutkan tidurnya karena kelelahan. Nah, ya 2 kejadian dalam 2 malam itu awalnya memang membuat Mas Didik nggak bisa tenang ya. Tapi karena sudah terlalu capek dan lelah dan sudah hampir tengah malam, akhirnya Mas Didik pun tertidur dalam kondisi letih, lelah, dan juga mungkin pikiran-pikiran tugas kuliah dan juga hal-hal yang membuatnya seharian ini cukup capek gitu. Akhirnya dia pun tertidur. Karena mungkin sangat lelah, sangat capek, Mas Didik ini tertidur ini ya sampai bermimpi dia. Katanya dalam mimpinya itu mungkin ya karena kalau kita sih biasanya punya barang kesayangan itu ya biasalah terbawa sampai mimpi ya. Bukan hanya orang kesayangannya aja, barang kesayangan pun kadang-kadang terbawa sampai mimpi. Nah, menurut Mas Didik ceritanya, dia itu kondisi tidur nyenyak, terus dalam mimpinya itu seolah-olah Mas Didik itu sedang bertualang dengan motornya, melakukan perjalanan gitu, perjalanan ngetrip atau touring atau apa gitu. Ketika asik menikmati perjalanan dengan motor kesayangan, tiba-tiba Mas Didik ini mengalami kecelakaan. Itu dalam mimpinya. Jadi entah bagaimana motor Mas Didik dan motornya itu terjatuh, kemudian masuk ke selokan dan menabrak pembatas jalan gitu, sampai kemudian kondisinya parah gitu, termasuk Mas Didik juga. Mimpi yang demikian menakutkan dan mengerikan itu benar-benar membuat Mas Didik terjaga dari tidurnya. Kaget, terbangun dari tidur, dan Mas Didik merasa kok aneh ya ini mimpiku ini. Dia melihat jam, sudah hampir dini hari lah, hampir subuh lah, jam 2, jam 3 gitu. Masih jam segini, tapi aku semalam kok barusan ini mimpi kok sampai segininya gitu ya. Mimpinya itu kayak membuat Mas Didik ini seolah-olah antara mimpi dan nyata itu nggak jauh beda gitu. Dia terbangun, kemudian ya seperti biasa mengecek kondisi motornya, turun dari tempat tidur. Oh iya, motornya masih di teras dan nggak apa-apa, berarti ini benar-benar mimpi gitu loh. Artinya aku tidak apa-apa, motorku juga tidak apa-apa, berarti ini mimpi yang benar-benar mimpi. Tapi kok mengerikan sekali pikirnya. Akhirnya dia pun balik ke atas tempat tidurnya, ya karena mungkin capek. Akhirnya ya dia melanjutkan tidur. Dan untunglah sampai menjelang pagi mimpi itu tidak berulang. Jadi Mas Didik bisa tidur nyenyak sampai akhirnya pagi terbangun. Habis subuh itu dia turun ke bawah, ya mungkin mau kamar mandi lah dan lain sebagainya. Ya itu waktu itu bapaknya masih habis pulang dari surau ya, habis subuhan gitu. Ketika Mas Didik sudah keluar kayak cuci muka gitu, bapaknya itu bilang, itu loh motormu itu kamu habis kemana aja itu? Kok motormu itu kelihatannya kotor banget gitu. Mas Didik juga kaget. Perasaan tadi malam itu dia sudah nyuci motor sebelum dimasukin ruang tamu gitu. Kamu kok motor meskipun motor bagus, motor baru ya, tapi kalau sebelum masuk ruang tamu mbok ya dicek dulu gitu. Loh itu loh sampai olinya netes semua gitu. Kok jangan-jangan itu motormu rusak habis kamu pakai balapan atau apa gitu. Kaget ini Mas Didiknya. Loh kok sampai segitu? Ya dia pun berjalan menuju motornya, terus dicek. Ya memang di motornya itu tadi malam dia cuci bersih, tapi entah kenapa ya di bagian kayak standar tengahnya motor itu kok seperti kotor gitu. Banyak kayak semacam bekas-bekas oli gitu merembes di standar tengahnya gitu. Dan di bawahnya knalpot dekatnya mesin itu sebelah kanan itu kok ada banyak tetesan oli yang cukup banyak menetes berceceran di situ. Waduh, motorku rusak ini.
Akhirnya Mas Didik dicek, ini kok oli kok baunya seperti ini ya, baunya kok bau-bau seperti anyir, seperti amis gitu. Ketika dicek ternyata itu bentuknya nggak seperti oli cairannya. Jadi ya Mas Didik merasa ini kok kayak seperti darah gitu ya. Kok ada darah ini di motorku ya. Semalam perasaan kalau habis nabrak binatang atau apa juga kan tak cuci, kok masih ada gini gitu. Dicek lagi. Akhirnya bapaknya pun penasaran, kenapa dek motornya? Nggak tahu ini pak, tadi malam sebenarnya sudah tak cuci sebelum tak masukin. Nah ini kok ada cairan tapi kok bukan oli. Ini kayaknya kayak baunya kayak bau darah gitu. Bapaknya kaget. Dia turun terus dicek beneran. Wah iya bener ini. Akhirnya sama bapaknya, sudah tanganmu kamu cuci dulu, biarin motornya di sini, nanti biar bapak yang bersihkan katanya gitu. Akhirnya setelah Mas Didik cuci tangan, bapaknya ya mungkin bawa kain-kain kotor gitu sambil bawa air gitu. Ya motor itu dikeluarkan dari ruang tamu. Ketika bapaknya mau nyuci, Mas Didik bilang, sebenarnya pak, 2 hari ini juga ada yang aneh gitu. Loh aneh gimana? Akhirnya Mas Didik cerita kayak ada orang yang mau nyuri motornya, duduk di atas motor, tapi ketika dikejar orangnya pergi. Di minimarket juga gitu, ada orang duduk di atas motornya, ketika mau disamperin ternyata orangnya pergi. Sampai akhirnya tadi malam itu mimpi dirinya kecelakaan waktu pakai motor itu gitu. Gini aja wes, kamu hari ini kalau kuliah pakai motornya yang lama aja gitu, atau pakai motornya bapak. Enggak pak, wes aku enggak masuk kuliah dulu, aku bolos aja ini tak benerin motor ini ke bengkel. Enggak usah dibenerin ke bengkel, kita ke showroom aja, kita tanya ke sana. Loh iya tak pak, enggak apa-apa, ikut sama bapak gitu. Akhirnya pagi itu Mas Didik diantar bapaknya itu balik ke showroom tempat dulu jual. Di sana mereka menanyakan perihal kondisi motor, sebenarnya ada apa. Tapi ya bapaknya Mas Didik cuman bercerita bahwa motor ini nggak beres gitu aja, nggak beres dari segi teknis maupun non teknis. Sampai akhirnya ya kayak petugas di showroom itu bercerita, ya sebenarnya gini pak sama masnya, semua motor di sini kan memang rekondisi. Jadi ada orang yang jual ke kita itu biasanya ada yang butuh uang, kondisi motornya bagus. Kalaupun ada yang bekas kayak kecelakaan itu pun kadang-kadang kita nggak mau terima. Tapi kalau orangnya sudah dibenerin, kondisinya sudah bagus dan nggak bilang kalaupun misalkan bekas kecelakaan, ya kita terima. Karena memang menurut desas-desus ya ada beberapa motor yang dijual ke sini itu menurut desas-desusnya itu habis bawa korban kecelakaan gitu. Nah saya tidak tahu motor itu motor yang mana gitu ya, jangan-jangan bisa jadi ya motor ini atau mungkin yang lain. Cuman memang kalau misalkan masnya sama bapaknya keberatan ya tidak apa-apa lah, kita beli lagi, kita dijual ke kita lagi walaupun kita belinya dengan harga yang nggak seperti dulu gitu. Ya akhirnya karena merasa trauma dengan kejadian-kejadian yang dialami selama 2-3 hari berturut-turut itu, Mas Didik dan bapaknya pun sepakat mengembalikan motor itu. Dan setelah itu katanya Mas Didik akhirnya diajak bapaknya ke dealer motor baru, dibelikan motor yang baru, masih crash gitu, baru. Jadi ya akhirnya Mas Didik pun membuang jauh-jauh kisah motor kesayangan itu karena dia sudah punya penggantinya yang baru. Dan kabarnya pun sampai sekarang ya Mas Didik syukur-syukur nggak ada hal-hal yang buruk lah dengan motor baru yang dia pakai sekarang. Jadi begitu ceritanya Pak Jack. Serem Kang Surya. Ya traumatis lah, kasihan juga ini Mas Didik. Ya kadang kan kita nggak tahu juga sih, kalau misalnya kita beli motor bekas atau kendaraan bekas yang kita nggak tahu juga itu pernah dipakai tabrakan atau mungkin dipakai kejahatan, kan kita juga nggak pernah. Historisnya kan kita nggak tahu juga kan. Kita nggak pernah tahu soal itu. Ya yang penting kita niatan beli motor itu istilahnya
kalau apa sih, biasanya orang niatnya semoga ini membawa manfaat dan punya apa ya, punya berkah dan manfaat buat pemakainya. Biasanya niatannya begitu, nggak ada niatan yang lain-lain lah. Ya mungkin kalau saya sih mungkin ya, yang saya cek adalah motor itu memang benar-benar motor normal. Dalam artian normal itu bukan motor dari hasil kejahatan sih. Iya betul. Cuma itu aja Surat-suratnya sih, lengkap, lengkap. itu aja sudah. Dan mungkin tembus nomor rangka dan nomor mesinnya kan, Iya, seperti itu betul. kan. Tapi ya nggak tahu lagi kalau ada kejadian-kejadian yang Seperti di luar nalar diceritakan itu. petugas showroom tadi ya. Tapi memang sempat juga sih mendengar kisah seperti itu dulu waktu saya kecil. Tapi pada saat itu kondisinya ini jadi ada salah satu tempat di mana tempat itu digunakan sebagai penampungan dari motor-motor bekas kecelakaan. Bekas kecelakaan ya. Bukan bekas pencurian gitu ya, Bukan. gitu. Nah di situ dulu teman saya waktu masih kecil ini pernah nyari mangga di situ. Di situ tempatnya itu banyak pohon mangga. Nah di antara motor-motor rosok itu ini ada satu motor yang nyala sendiri. Wah itu bisa diangkat itu buat Padahal kisah pada itu aja. tahun itu masih belum ada double starter katanya. Belum ada double starter, dan memang itu motor setiap malam selalu nyala sendiri, dan itu motor memang bekas dipakai tabrakan, dan itu memang sangat-sangat nggak masuk akal katanya teman-teman saya itu waktu itu. Iya. Kenapa nggak ada aki, nggak ada apa-apa, Sudah dilepas semua. sudah dilepas semua tapi mesinnya tetap hidup. Nah ini tambah serem Wah, lagi. itu kapan-kapan bisa diangkat buat kisah itu Pak Jack. Barangkali temannya Pak Jack yang bercerita. Ya saya minta diundang izin ke sini dulu, ya. minta izin dulu nanti. Kalau bersangkutan bersedia ya nggak apa-apa, ya kita diajak ke sini ya. Siap. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Oke, nantikan terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.